Kita mau ngomongin UU P2SK Pak, jadi mungkin pertanyaan pertama langsung ke Pak Misbakun mengenai yang mendorong lahirnya P2SK di parlemen ya Pak ya. Sebagai pihak yang mendorong lahirnya P2SK di DPR, kita pengen tahu Pak, spirit dan urgensinya P2SK ini apa Pak? Apa yang jadi dasar DPR untuk menyetujui reformasi besar ini? Dan setelah akhirnya berjalan, begitu ya Pak ya, apa bagian yang menurut Anda sudah sesuai harapan, tapi apa juga yang perlu dipercepat dari implementasinya? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Safrina Nasution. Karena saya beberapa kali Bu di host oleh Mbak Safrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Keuangan, Ketua OJK, Ketua LPS dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia serta hadirin yang berbahagia. Dengan pertanyaan dari moderator tadi saya ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang P2SK ini diamandemen. Ini adalah Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Itu diamandemen karena dua alasan. Pertama, alasannya adalah ada judicial review terkait dengan kewenangan penyidik OJK, yaitu penyidikan. Dan kemudian yang kedua juga judicial review terhadap kewenangan penyusunan anggaran LPS. Dua-duanya itu adalah hasil judicial review. Kemudian kami di politik, di DPR melihat bahwa pada saat yang sama kita melihat ada kesempatan untuk kita lebih menyempurnakan apa yang kurang di Undang-Undang P2SK di tahun 2023 yang lalu. Kita melihat bahwa ada beberapa aspek. Satu yaitu mengenai Bank Indonesia. Ketika kita melihat kesempatan, apalagi kemudian undang-undang ini disusun, ini sebenarnya kesempatan. Undang-undang ini selesai direvisi ketika Menteri Keuangannya yang lama dan revisinya di Menteri Keuangan yang baru. Jadi kan ada peluang yang menarik ini. Menariknya apa? Karena tugas berikutnya membawa ekonomi kepada pertumbuhan yang tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPR, bidang keuangan Bapak Profesor Adis Kadir, menyampaikan bahwa Bapak Presiden punya keinginan ekonomi itu menuju ke 8%. 8% ini engine-nya tidak bisa semata-mata hanya fiscal tools. Harus ada dorongan dari sektor kebijakan moneter. Maka kita memberikan penguatan penuh bagaimana peran Bank Sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan itu kita berikan penguatan yang sangat kuat. Karena kan ada Bank Sentral itu pilihannya dua. Pro growth atau pro stability. Nah, disinilah yang menjadi perdebatan nanti. Kita mengarah ke sana. Tanpa sedikit pun kita ingin mengganggu independensi Bank Sentral. Tidak ada satupun independensi dari Bank Sentral yang ingin kita pengaruhi atau apapun. Berikutnya kita berikan penguatan juga kepada OJK. Beberapa hal tentang kewenangan di bidang kripto, beberapa pengaturan kita perkuat karena ternyata setelah kita menjadikan kripto sebagai aset keuangan, ada beberapa hal yang perlu kita berikan penguatan lebih lanjut mengenai tokenisasi, kemudian ada lagi soal real world asset dan stable coin. Di sana kita berikan penguatan. Sudah ada mengenai bursa kriptonya seperti apa, dan operasionalnya nanti bisa menjadi kewenangan di regulasi POJK. Di LPS kita berikan penguatan lebih lanjut,
yaitu mengenai anggaran dan beberapa poin yang sekarang ingin kita kuatkan, yaitu asuransi, penjaminan polis asuransi akan kita lebihkan penguatan terhadap kapan itu akan dimulai. Karena kalau 2028, paling lambat 2028 kita mau berikan akselerasi lebih cepat supaya terjadi pergerakan di industri asuransi. Saat ini posisinya DIM-nya sudah kembali dari pemerintah dan sudah masuk ke DPR, tapi masih berada di tangan pimpinan DPR. Kalau informasi yang terakhir saya dapat, informasinya sudah di pimpinan DPR, tapi minggu depan DPR sudah masuk kepada masa reses. Hari Selasa, tanggal 9 kita sudah masa reses. Tinggal kita tunggu arahan dari pimpinan DPR apakah akan dikerjakan kapan. Nanti kalau dikerjakan lambat, dinilai kita berlambat-lambat, kalau dikerjakan bercepat-cepat, ada apa ini nanti? DPR kok pengen cepat-cepat pengen nyelesaian. Nah, kita tunggu aja arahan yang paling ideal supaya tidak diinterpretasikan macam-macam oleh publik. Pada intinya, kita ingin memberikan penguatan di semua lembaga KSSK, termasuk beberapa kewenangan di aturan-aturan dan sebagainya, kita berikan penguatan yang signifikan di semua. Kami ingin menjadi bagian dari politik yang produktif, memberikan kontribusi yang positif, bagaimana antar lembaga yang sangat kuat peran dan tanggung jawabnya, itu lebih diatur, lebih kuat. Pak Purbaya ini sebagai koordinator KSSK nanti akan mempunyai anggota yang masing-masing sangat kuat pengaruh regulasinya kepada industri maupun posisi kelembagaannya. Bank sentral akan menjadi bank sentral yang di zaman, di zaman Orde Baru dulu, peran pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja itu nyata. Dan OJK juga kita kasih peran bagaimana dorongan-dorongan kebijakan pengawasan di sektor industri jasa keuangan, di industri jasa keuangan itu juga memberikan peran terhadap pertumbuhan. Dan the lender posisi paling ujung di sana yaitu LPS juga bisa me-assurance, memberikan penjaminan kepada masyarakat bahwa produk-produk sektor keuangan yang selama ini mereka manfaatkan itu berada dalam dukungan penuh. Apa? Penjaminan. Kita tahu asuransi sekarang menghadapi tekanan setelah beberapa permasalahan di masa lalu yang membuat terjadi krisis kepercayaan di masyarakat. Keputusan politik sudah kita berikan untuk memperbaiki kepercayaan itu, kita berikan penjaminan polis asuransi. Nanti itu akan menjadi tanggung jawab Pak Anggito. Pak Anggito ini pemain baru di KSSK, tapi setelah ketua LPS-nya menjadi Menteri Keuangan, maka ratingnya LPS ini jadi naik tinggi, Pak. Ratingnya jadi naik tinggi. Itu. Apalagi kemudian Menteri Keuangan seperti Pak Purbaya ini algoritmanya udah di atas semuanya di Republik ini. Pokoknya semua orang kalau sekarang kepingin membuat konten kreator supaya ditonton orang, kasih judul Purbaya, udah langsung. Jempolnya ya Pak ya? Ya, jempolnya. Gitu. Langsung semua orang ditonton orang. Itu. Sampai video-video lamanya Pak Purbaya main gitar, nyanyi, apa itu semuanya diulik oleh sama netizen Indonesia. Karena Pak Purbaya ini ternyata memberikan harapan baru. Dan mudah-mudahan harapan kami semua, Undang-Undang P2SK ini juga menjadi harapan baru bagi industri. Dalam rangka memberikan penguatan kelembagaan, memberikan penguatan kepada industri, dan juga kemudian memberikan penguatan terhadap perlindungan kepada konsumen. Kami di politik hanya kepingin menjadi fasilitator bagi lembaga-lembaga ini untuk bisa menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang, yang dimandatkan oleh undang-undang bisa berjalan dengan baik. Bisa masyarakat juga terartikulasikan ke masyarakat.
masyarakat tahu bahwa DPR benar-benar memfasilitasi semua yang apa menjadi keinginan masyarakat, tentunya keinginan negara, keinginannya pemerintah, sehingga terfasilitasi dengan baik.